Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifaris Vindia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya patriarki sebagai hambatan struktural terhadap pencapaian kesetaraan gender dalam agenda SDGs di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam pencapaian SDGs, khususnya SDG 5 yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi. Namun, pencapaian kesetaraan gender di Indonesia masih terhambat oleh kuatnya budaya patriarki yang telah lama tertanam dalam struktural sosial masyarakat. Patriarki tidak hanya menjadi bagian dari nilai budaya, tetapi juga beroperasi sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan pada posisi subordinat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rumah tangga, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender belum efektif karena belum menyentuh akar persoalan, yaitu struktur patriarki itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai bagaimana patriarki menjadi hambatan struktural terhadap kesetaraan gender agar strategi dan kebijakan yang dirancang dapat lebih cepat, komprehensif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana budaya patriarki beroperasi sebagai hambatan struktural dalam kehidupan perempuan di ranah sosial, ekonomi, politik, serta domestik Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara sistem patriarki dan ketimpangan gender dalam pencapaian indikator SDG 5, termasuk pendidikan, partisipasi politik, dan kekerasan berbasis gender. Yang ketiga, bagaimana hambatan institusional apa saja yang muncul akibat patriarki, baik dalam kebijakan hukum, praktik keluarga, stereotip pekerjaan, maupun struktur partai politik. Yang keempat, strategi kebijakan dan perubahan sosial budaya apa yang diperlukan untuk mengurangi dominasi patriarki dan memperkuat kesetaraan gender di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penulisan. Untuk menganalisis secara sistematik bagaimana budaya patriarki berfungsi sebagai hambatan struktural dalam kehidupan perempuan di Indonesia, khususnya di ranah sosial, ekonomi, politik, dan domestik. 2. Mengidentifikasi hubungan antara patriarki dan ketimpangan gender dalam konteks pencapaian SDG 5 dengan melihat indikator-indikator pembangunan yang berkaitan seperti pendidikan, partisipasi politik, dan kekerasan gender. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk hambatan institusional yang diciptakan oleh sistem patriarki, misalnya dalam undang-undang, praktik keluarga, stereotip pekerjaan, dan struktur partai politik. Yang keempat, untuk merekomendasi strategi kebijakan dan transformasi sosial kultural yang berbasis penelitian agar kekerasan gender dapat diperkuat dan patriarki sebagai sistem durasi secara bertahap. Selanjutnya, isi pembahasan. Pembahasan menunjukkan bahwa patriarki merupakan sistem sosial yang mengakar dalam budaya, agama, dan praktik adat di Indonesia, sehingga menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan dalam posisi subordinat dalam ranah domestik. Perempuan memikul beban ganda dan minim keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga. Di pendidikan, patriarki diproduksi melalui pandangan keluarga, kebijakan sekolah, serta materi ajar yang bias gender sehingga membatasi akses perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam dunia kerja, patriarki menyebabkan kesenjangan upah, dominasi perempuan di sektor informal, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi di ranah politik. Perempuan menghadapi hambatan kultural dan struktural sehingga representasi perempuan dalam pengambilan keputusan tetap rendah. Patriarki juga memicu tingginya kekerasan berbasis gender dan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Dampak patriarki meluas ke berbagai tujuan SDGs, termasuk pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, strategi transformasi diperlukan melalui pendidikan yang responsif gender, kebijakan afirmatif, perlindungan hukum, perluasan akses ekonomi, dan perubahan budaya melalui kampanye sosial.
Simpulannya, budaya patriarki terbukti menjadi salah satu hambatan struktural paling kuat yang menghalangi pencapaian kesetaraan gender dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Patriarki bekerja melalui mekanisme sosial, kultural, ekonomi, politik, serta hukum yang secara sistematis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dampak patriarki tidak hanya menghambat pencapaian SDG 5, tetapi juga mengganggu capaian SDGs lainnya, seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga aksi iklim. Oleh karena itu, mengurangi patriarki bukan hanya agenda isu perempuan, tetapi merupakan fondasi penting bagi percepatan pembangunan berkelanjutan Indonesia secara keseluruhan. Setelah yang terakhir, saran. Yang pertama, integrasi perspektif gender dalam pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memasukkan perspektif kesetaraan gender dalam kurikulum, buku teks, dan pelatihan guru. Yang kedua, penguatan kebijakan afirmatif dan perlindungan perempuan dalam politik. Partai politik perlu memperkuat implementasi kuota perempuan melalui mekanisme rekrutmen yang transparan dan ramah gender. Yang ketiga, peningkatan akses ekonomi bagi perempuan. Pemerintah perlu memperluas akses perempuan terhadap kredit, pelatihan teknis, kepemilikan aset, dan kesempatan usaha. Yang keempat, reformasi hukum dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Sistem hukum harus diperbarui agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan berbasis gender. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.